Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Wulan Suci, nomor absen 2. Perkenalkan, nama saya Tiasana Fitriani, nomor absen 8, kelas 12 IPS 5. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang Konferensi Inter-Indonesia. Konferensi Inter-Indonesia. 1. Pengertian Konferensi Inter-Indonesia. Konferensi Inter-Indonesia adalah perundingan yang terjadi antara pemerintah Republik Indonesia dengan Bijenkop for Federal Overleg (BFO). Perundingan ini diadakan dengan tujuan menyamakan visi menghadapi Belanda menjelang diselenggarakannya Konferensi Meja Bundar KMB. Perundingan ini merupakan salah satu bentuk interaksi sosial akomodasi pihak yang terlibat dalam Konferensi Inter-Indonesia BFO. Adapun tokoh-tokoh Konferensi Inter-Indonesia sebagai berikut. 1. Pihak Indonesia pada Konferensi Inter-Indonesia diwakili oleh para pemimpin Indonesia seperti Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat pada periode 1945 sampai 1967. Ia memainkan peranan penting dalam memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajah Belanda. Ia adalah proklamator kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian tokoh yang kedua adalah Dr. Muhammad Hatta, adalah kenegarawan dan ekonomi Indonesia yang menjabat sebagai wakil presiden yang pertama. Ia bersama Insinyur Soekarno memainkan peranan sentral dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda sekaligus memproklamirkannya pada 17 Agustus 1945. Dua pihak BFO pada Konferensi Inter-Indonesia. Pihak kedua BFO diwakili oleh beberapa tokoh. Yang pertama adalah Sultan Hamid II, lahir dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Kharidi, putra sulung Sultan Pontianak ke-6. Sultan Syarif Muhammad Al-Kharidi adalah perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila. Dalam tubuhnya mengalir darah Arab Indonesia. Dr. Ida Anak Agung Gede Agung adalah ahli sejarah dan tokoh politik Indonesia. Di Bali ia juga berposisi sebagai Raja Gianyar, menggantikan ayahnya Anak Agung Guarah Agung. Anaknya, Anak Agung Gede Agung adalah Menteri Masalah-Masalah Kemasyarakatan pada Kabinet Persatuan Nasional. Latar belakang Konferensi Inter-Indonesia. Indonesia masuk menjadi bagian dari Konferensi Meja Bundar. Rasa simpati negara BFO pada Indonesia yang terkena dampak dari agresi militer 2. Tujuan diadakannya Konferensi Inter-Indonesia adalah untuk membentuk suatu negara federal atau negara yang sanggup disebut dengan negara serikat, yang di dalamnya terdiri dari pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Dilaksanakannya Konferensi Inter-Indonesia merupakan salah satu syarat yang harus dapat dilakukan Republik Indonesia Serikat atau biasa disingkat dengan RIS supaya dapat menerima ratifikasi kedaulatan dari pemerintah Belanda. Lokasi dan waktu. Melalui serangkaian pertemuan antara BFO dan Republik Indonesia, disepakati bahwa Konferensi Inter-Indonesia dilaksanakan 2 kali, yaitu sebagai berikut. Konferensi Inter-Indonesia pertama diselenggarakan pada tanggal 19 sampai 22 Juli 1949 di Gedung Kepatihan Yogyakarta.
Konferensi Inter-Indonesia yang kedua diselenggarakan pada tanggal 30 Juli sampai 2 Agustus 1949 di Gedung Volkskrant Pancasila, Jakarta. Hasil Konferensi Inter-Indonesia. Konferensi pertama pada tanggal 19 sampai 22 Juli 1949 yang berbunyi, pertahanan negara ialah suatu hak dari pemerintah RIS. Angkatan Perang RIS yaitu Angkatan Perang Nasional. RIS akan mendapatkan kedaulatan dari pemerintah Kerajaan Belanda dan Republik Indonesia. RIS dipimpin atau diketuai oleh presiden yang dipilih oleh negara cuwilan Republik Indonesia dan Badan Permusyawaratan Federal. Nama negara federal adalah Republik Indonesia Serikat atau biasa disingkat dengan RIS. Konferensi kedua pada tanggal 30 Juli 1949. Bendera Republik Indonesia Serikat yaitu sangsaka merah putih. Lagu kebangsaan RIS adalah Indonesia Raya. Bahasa resmi RIS adalah bahasa Indonesia. Pemilihan presiden ini yang ditentukan oleh negara cuwilan Republik Indonesia Serikat dan BO membentuk suara panitia yang bertugas dalam KMB. Anggota MPRS Majelis Permusyawaratan Sementara ditentukan oleh negara cuwilan yang berjumlah 16 negara. Terima kasih.